Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Wardani dari kelas 2021B dengan nomor NIM 2106047474. Dan di video kali ini saya izinkan saya untuk menjawab soal UTS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dari dosen yang mengampu yaitu Bapak Hendrik Pandupaksi. Terima kasih. Izinkan saya membacakan soal terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaannya. Soal pertama, setiap orang mencintai bangsa dan negaranya menurut caranya masing-masing. Sebagai siswa, peran apa yang sudah Anda lakukan untuk bangsa dan negara Anda sebagai wujud semangat nasionalisme? Sebagai mahasiswa, saya berperan untuk melestarikan budaya asli Indonesia yang saya tekuni, yaitu pencak silat, dan juga membeli produk-produk lokal, menghindari produk yang non lokal atau produk impor, dan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dari kehidupan saya sehari-hari. Juga tidak melupakan sejarah yang ada di daerah saya yaitu masing-masing. Soal yang kedua, syarat terbentuknya negara adalah mempunyai wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Namun, meskipun syarat tersebut telah terpenuhi, suatu negara memerlukan syarat tambahan, yaitu adanya pengakuan dari negara lain, baik de facto maupun de jure. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan berdaulat itu. 2. Apa fungsinya pengakuan negara lain bagi suatu negara? Izinkan saya menjawab. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang serta melaksanakan dengan cara tertentu sesuai kesepakatan atau peraturan dari negara tersebut. Dan apa fungsi pengakuan negara lain bagi negara tersebut, yaitu fungsi pengakuan dari negara lain adalah agar tidak terjadinya sebuah pengasingan yang dimana terjadi pada suatu kumpulan dari manusia yang dimana terjadi secara berhubungan internasional, dan pengakuan dari negara lain merupakan hal yang terpenting menjalani hubungan internasional. Jadi jika sudah diakui oleh negara lain, hubungan internasional akan terjalin dengan baik. Lanjut ke soal yang nomor 3. Siapa yang berwenang membuat konstitusi di suatu negara? Dan apabila konstitusi tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana cara memperbaikinya? Menurut saya ada 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Cara mengatasinya ada 2 hal sistem. Yang pertama ada bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan atau pengantin konstitusi. Yang kedua adalah bahwa apabila suatu konstitusi itu diubah, maka konstitusi yang asli tetap. Seperti itu kurang lebih. Lanjut ke soal nomor 4. John F. Kennedy pernah mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Kalimat ini sebenarnya bagus jika dikaitkan dengan semangat nasionalisme. Namun apabila berhubungan dengan hak dan kewajiban, tentu akan aneh apabila warga negara hanya memberikan kewajiban tanpa menuntut haknya. Menurut Anda, bagaimana konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban dalam hubungan antara negara dan warga negara? Pertama, wujud hubungan negara dan warga negara pada umumnya berupa peran atau role. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Jadi negara sudah memberikan hak kita sebagai warga negara untuk menjalankan apapun yang kita lakukan sesuai dengan yang kita yakini. Dan kita sebagai warga negara harusnya memberikan apa yang
memberikan ibaratnya timbal balik untuk negara kita sendiri setelah apa yang diberikan oleh negara kita kepada kita dengan sebaik-baiknya. Lanjut ke soal nomor 5. Agar penegak hukum bisa berjalan optimal, kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat saja. Kita memerlukan adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum. Namun, di berbagai tempat masih banyak kita jumpai masyarakat yang belum sadar hukum. Coba berikan 3 ide bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Pertama, yaitu memberikan teladan. Jadi, aparat dan juga pimpinan-pimpinan yang atas harus memberikan teladan, juga himbauan kepada masyarakat awam atau masyarakat umum untuk melakukan aturan atau yang baik dan menghindari aturan-aturan atau melanggar aturan yang buruk-buruk. Jadi kalau atasan tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yaitu seperti korupsi maupun melanggar hukum, tentunya sebagai bawahan atau warga negara yang baik akan meneladani sikap dan perilaku dari aparat maupun atasan yang berwenang. Kedua, memberikan penegakan hukum yang ketat, yaitu hukum di Indonesia saya kira masih agak longgar, yang menyudutkan di bawah, yang atas pun tidak begitu ditegakkan. Jadi penegakan hukum harus secara merata dan tidak memihak kepada siapapun. Jadi bisa ada punishment atau tekanan untuk semua pihak, bukan hanya pihak tertentu saja. Yang ketiga, memberikan ganjaran atau tindakan hukum. Hal ini menjadi suatu cara untuk menanamkan kesadaran hukum pada masyarakat. Jadi hukum harus ada konsekuensi yang diterima bila ada yang melanggar ataupun memberi ataupun yang tidak melanggar. Harus ada punishment untuk orang yang melanggar hukum secara tegas. Sekian dari saya. Terima kasih. Inilah video UTS mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dari saya, Muhammad Yusuf Wardani, 2021B, nomor NIM akhir 074. Sekian kurang lebihnya. Kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.